أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh? Maksudnya katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman? Jadi ayat ini ditujukan kepada mereka, yaitu Ahlul Kitab dari kalangan Yahudi yang mereka tidak mau beriman kepada ajaran Islam. Ya, karena mereka menganggap syariat agama mereka yang sudah dirubah itu adalah syariat yang benar. Dan mereka tidak menuruti perintah Allah, yaitu mengikuti syariat Islam. Maka mereka mengklaim bahwa diri mereka itu benar. Lalu Allah bilang, ya tanyakan kepada mereka, kenapa kalian justru melanggar syariat Allah yang dulu, yaitu disuruh atau maksudnya disuruh melarang membunuh para nabi-nabi Allah, tetapi mereka malah membunuh mereka, yaitu nabi-nabi yang Allah utus kepada Bani Israel. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ayat 92, dan sungguh Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil ejel. Ejel itu sejenis patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergian Nabi Musa, ya, untuk menerima wahyu, dan kamu menjadi orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim yaitu orang-orang yang musyrik. Setelah sebelumnya menjadi muslim, mukmin, hanya kembali kepada kemusyrikan. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Arti dari ayat 93, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan, tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah berhala, yaitu patung ejil, anak sapi, karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang beriman. Maksudnya dia ngaku iman tetapi dia sambil melakukan kemusyrikan. Berikutnya, qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Allah itu menyuruh Muhammad untuk bertanya kepada mereka, yaitu orang yang kufur tadi, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja,
bukan untuk orang lain, maka ya berharaplah kematian dirimu jika kamu memang orang yang benar. Walan yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Kalau mereka di atas kebenaran, harusnya mereka berharap untuk mati, tetapi mereka tahu bahwa mereka melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu tidak akan melakukan hal demikian. Ayat berikutnya, jadi di video sekarang saya membuat 10 ayat 10 ayat. Dulu 5 ayat 5 ayat. Tapi sekarang 10 ayat 10 ayat. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanati wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, yaitu orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia. Haris itu paling ingin ya fokus pada dunia, ya. Ingin panjang umur ya pada kebatilan ya, bukan pada kebaikan. Bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Bayangkan 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Itu sama modelnya seperti orang-orang musyrik, yaitu yang mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Qul man kana aduwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biidnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Kemudian di ayat berikutnya katakanlah Muhammad kepada mereka, barang siapa menjadi musuh bagi Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Di ayat ini menunjukkan, yaitu sifatnya orang Yahudi yang mereka itu mengambil dari sifatnya kelompok batiniyah, yaitu orang-orang pemuja materialisme dan pemuja kemusyrikan, ya, termasuk Majusi dan sejenisnya itu. Mereka sangat memusuhi Jibril, ya, karena mereka mengklaim bahwa ilmu yang mereka dapat itu dari bisikan-bisikan, ya, koneksi-koneksi melalui meditasi dan sejenisnya itu, sehingga mereka memusuhi Jibril. Ini sifat ini yang diambil oleh kekufuran ala ketimuran ini yang diambil oleh orang-orang Yahudi. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna allaha aduun lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang yang kafir. Jadi barang siapa yang dengan sengaja memang memusuhi Allah, malaikat, rasul, Jibril, dan malaikat yang lain, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang yang fasik, ya, yaitu orang-orang yang seperti itu tadi, ya. Kemudian ayat 100,
Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman. Ini juga ayat ini menunjukkan perjanjian dengan mereka orang-orang Yahudi di sekitar Madinah itu seringkali dilanggar. Dan ayat ini peringatan untuk mereka.